aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 19 April 2020 berjudul Kehidupan Baru. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu harus dilahirkan kembali. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagaimana halnya dengan Nikodemus, kita mesti rela masuk ke dalam hidup sama seperti cara kepala orang-orang berdosa. Selain dari Kristus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dicatat di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12. Oleh iman kita menerima rahmat Allah, tetapi iman bukan juru selamat kita. Iman itu tidak mendapatkan apa-apa. Iman adalah tangan yang berpegang pada Kristus serta memiliki jasa-jasanya, yakni penawar untuk dosa. Bahkan kita tidak dapat bertobat tanpa bantuan Roh Allah. Alkitab berkata tentang Kristus, ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dicatat di dalam Kisah 5 ayat 31. Pertobatan datang dari Kristus sama seperti keampunan datang daripadanya. Bagaimanakah kalau begitu caranya kita diselamatkan? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia itu telah ditinggikan, serta setiap orang yang telah diperdaya serta digigit oleh ular itu boleh melihat dan hidup. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Cahaya yang bersinar dari salib itu menyatakan kasih Allah. Kasih-Nya itu menarik kita kepadanya. Kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu oleh iman Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati, pikiran dijadikan kembali menurut peta Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya sendiri. Kemudian Taurat Allah pun dituliskan di dalam pikiran dan hati, dan dapatlah kita berkata dengan Kristus, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dicatat di dalam Mazmur 40 ayat 9. Dalam wawancara dengan Nikodemus itu, Yesus memaparkan rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Tidak satupun terlewat dari pembicaraannya yang ia terangkan dengan begitu sempurna. Tahap demi tahap adalah pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang yang hendak mewarisi kerajaan sorga. Justru pada permulaan sekali masa kerjanya, ia memaparkan kebenaran kepada seorang anggota Sanhedrin, kepada pikiran yang paling suka menerima keterangan, dan kepada seorang guru yang diangkat oleh bangsa itu. Tetapi para pemimpin Israel telah menyambut terang itu dengan baik. Nikodemus menyimpan kebenaran itu di dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit sekali buahnya yang kelihatan. Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara itu, dan oleh pena Yohanes cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 176 hingga 178.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami pengalaman rohani daripada Nikodemus. Akhirnya dia menerima Tuhan, dilahirkan kembali. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar walaupun di tengah-tengah berkembangnya virus corona saat ini, mereka terus melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, para kepala sekolah, dan semua anak didik yang sedang memasuki masa liburan oleh karena virus corona. Tuhan, berkati dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau hindarkan mereka juga Tuhan dari berkembangnya virus corona. Lebih daripada itu ya Bapa, berikan kekuatan, kesehatan yang prima kepada mereka. Hamba juga menyerahkan khusus tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan dan relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi Bapa, karena mereka sedang berada di garda paling depan untuk membela dan memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati juga TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan. Hamba juga berdoa bagi pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada yang terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menemukan hal-hal yang baru. Lebih daripada itu ya Tuhan, mereka dapat bekerja untuk memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona yang ada di bangsa dan negara kami, khususnya provinsi yang kami cintai ini. Biarlah kami juga saling bahu-membahu untuk mendengarkan setiap himbauan-himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku